pemirsa SNN, ini adalah konten perdana SNN Animation. Kami akan menghadirkan video ilustrasi berkualitas yang pastinya menarik untuk pemirsa ikuti. Tapi sebelum menonton, yuk kita like dan subscribe channel SNN agar kita bisa terus berkarya menghadirkan konten-konten yang unik bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Tahukah kalian bahwa di Indonesia ada satu peninggalan makam keramat yang tidak bisa dibongkar selama 250 tahun, mulai dari zaman penjajahan hingga era kekinian. Bagaimana sih kisahnya? Yuk kita simak video berikut ini. Sebagian orang di Indonesia mungkin sudah mengetahui tentang sejarah makam keramat Mbah Priuk. Ya, makam yang terletak tepat di pinggiran Koja Tanjung Priuk ini menyimpan banyak kisah misteri. Mulai dari tidak bisa dibongkar hingga makam yang mengeluarkan cahaya bak laser yang menembus hingga keluar angkasa. Siapakah Mbah Priuk ini? Yuk kita simak kisah selengkapnya. Bagi masyarakat Indonesia, Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau dikenal dengan Mbah Priuk adalah tokoh yang tidak biasa dan sangat melegenda. Siapa sih yang gak kenal pria asal Sumatera Selatan, tepatnya di 14 Ulu Kota Palembang ini? Menjadi penyebar syiar Islam setelah belajar agama dari Hadramaut Yaman Selatan, ia memutuskan untuk pergi ke Pulau Jawa pada tahun 1756. Dalam usianya yang masih 29 tahun loh. Di perjalanan beliau ia tidak sendiri. Beliau ditemani oleh 4 temannya menggunakan perahu dan tidak lupa membawa perbekalan makan berupa priuk. Selama beliau dan sahabat beliau menyiarkan agama Islam di pesisir pantai Pulau Jawa, banyak nelayan yang akhirnya memeluk agama Islam. Alhasil, Habib Hasan serta sahabatnya memutuskan untuk membangun langgar atau musola kecil di pesisir pantai. Tentu saja, hal ini tidak disetujui oleh penjajah Belanda. Penyebaran agama Islam saat itu sangat bertentangan dengan tujuan bangsa Belanda. Hingga suatu saat, sesampainya beliau dengan 4 sahabatnya di pesisir Pulau Jawa bagian utara, mereka ditembaki peluru oleh Belanda. Namun, bukannya melukai mereka berlima, peluru yang diluncurkan Belanda malah berubah menjadi asap. Wah, hebat juga ya. Banyak kejadian yang di luar akal sehat manusia selama Mbah Priuk beserta dengan kerabatnya dalam menyiarkan agama Islam. Salah satunya di mana mereka kehabisan bahan makanan selama kurang lebih 10 hari. Habib Hasan mengambil priuk miliknya dan menaruhnya ke dalam jubah miliknya. Bukan sulap, bukan sihir, priuk yang kosong terisi penuh nasi untuk mereka makan bersama. Titik demi titik di Pulau Jawa mereka lalui untuk menyebarkan agama Islam. Ya, namanya juga menyebarkan kebaikan ya. Pasti ada aja rintangannya. Namun, mereka tetap berjuang melewati Belanda. Cobaan belum berakhir. Beberapa hari kemudian, datanglah ombak besar disertai hujan serta guntur. Perahu tak bisa dikendalikan dan terbalik. Pada kejadian itu, 3 orang meninggal dunia. Sedangkan Al-Imam Al-Arif Billah dan Al-Arif Billah Al-Habib harus susah payah mencapai perahu yang pada saat itu dalam posisi terbalik. Dalam kondisi terjepit dingin dan tubuh lemah yang berlangsung selama 10 hari ini membuat Al-Imam Al-Arif Billah akhirnya meninggal dunia. Sedangkan Mbah Priuk dalam kondisi lemah hingga akhirnya beliau menutup usia sembari duduk di atas perahu, disertai Priuk
dan sebuah dayung yang patah. Tiba-tiba datanglah lumba-lumba dan mengiring beliau menuju pantai. Kejadian itu disaksikan oleh beberapa orang dan langsung membantu untuk memakamkan jenazah beliau di tengah pulau. Dayung yang sudah pendek dan patah akibat ombak besar ditancapkan sebagai nisan. Dayung yang patah ini anehnya tumbuh menjadi pohon tanjung loh. Konon, makam Mbah Priok ini setiap malamnya bergeser perjengkal. Hingga ketika Belanda hendak menggali makam ini, namun ada aja halangannya. Dikisahkan rencana pembongkaran makam Mbah Priok bukan kali ini saja. Namun banyak kejadian yang mistis selama Belanda hendak memindahkan makam keramat tersebut. Nah, untuk episode kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Gimana? Menarik kan? Kira-kira kepo nggak kenapa Belanda tidak bisa membongkar makam Mbah Priok dan bahkan makam keramat tersebut melawan kepada bangsa Belanda? Tunggu di next episode ya. Sampai jumpa.